Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kami akan melakukan perjalanan pulang kembali ke Jakarta menggunakan kereta lagi. Dan tanpa panjang lebar, silakan langsung aja disimak video perjalanan pulang kami kali ini. Semoga aja perjalanan pulang dari Parung Panjang ini lancar-lancar aja dan selamat sampai tujuan ya teman-teman. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kan kami tibanya di stasiun Parung Panjang kan tuh. Nah kali ini kami akan berangkat dari stasiun Cilejit, karena akses menuju stasiun Parung Panjang tuh jalannya lagi macet parah karena ada perbaikan jalan. Makanya tadi adik ipar nganter kami ke stasiun Cilejit ini karena aksesnya mudah dan lebih dekat. Ya sekitar 20 menitan lah kami sampai ke stasiun Cilejit ini. Walaupun kondisi jalanannya di beberapa bagian masih kurang bagus, ya sama aja dengan ke arah stasiun Parung Panjang. Stasiun Cilejit ini merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di perbatasan antara Desa Batok Tejo Bogor dengan Desa Sukamanah Jambe Tangerang. Walaupun diberi nama Cilejit, stasiun ini tidak terletak di Desa Gintung Cilejit, Kecamatan Parung Panjang, akan tetapi terletak di sebelah barat desa tersebut. Stasiun yang terletak pada ketinggian lebih 53 meter di atas permukaan laut ini hanya melayani KRL komuter lain. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun di jalur kereta api Merak Tanah Abang yang terletak di Kabupaten Bogor, selain stasiun Parung Panjang dan stasiun Tenjo. Sisi utara stasiun ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan di sisi selatannya ini stasiun Cilejit ini masuk ke wilayah Kabupaten Bogor dengan rel kereta api sebagai pemisah antara kedua wilayah tersebut. Hanya satu layanan KRL komuter lain yang berhenti di stasiun ini, yaitu rute Tanah Abang Tiga Raksa Rangkas Bitung. Bisa terlihat dari keramaian penumpang KRL di stasiun Tanah Abang ini bahwa kereta api masih menjadi transportasi favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan macam-macam perjalanan, karena selain ongkosnya murah, aksesnya juga mudah. Stasiunnya banyak dan tidak terkendala macet. Kebanyakan dari mereka ini ada yang mungkin habis liburan atau akan melakukan perjalanan kerja di malam hari. Ada juga mungkin yang habis nyebrang dari Sumatera melalui Merak
dan menggunakan transportasi KRL menuju ke Jakarta. Sebenarnya saya juga sama istri ngetes aja sih mau ke Parung Panjang, karena saya juga udah lama nggak naik kereta, takut pangling melihat jurusannya berubah apa enggak. Ternyata ya sama aja sih, nggak berubah tujuannya, jurusannya masih seperti waktu saya dulu naik kereta. Cuma ada beberapa perubahan yang akhirnya bikin saya takjub sih melihatnya. Ya, selain stasiun yang berubah jadi lebih bagus dan lebih besar, juga ada beberapa kereta yang baru dan terlihat lebih modern lah ya dibanding KRL listrik tahun 2000-an yang pernah saya naiki, yang masih ada juga sampai sekarang. Saya pengen nyoba juga tuh kereta baru itu. Nanti deh kapan-kapan sama anak-anak, karena saya udah nggak pangling lagi dengan stasiunnya dan kereta-keretanya. Penasaran juga sih apa sensasi naik kereta baru itu, bagaimana impresinya, apakah lebih halus dari kereta yang lebih tua seperti kereta baru yang saya lihat di depan ini. Ya mudah-mudahan anak-anak suka ya, soalnya mereka pengen banget naik kereta ke Bogor. Ya jujur Li, saya juga baru pertama kali ini transit 2 kali naik kereta. Dulu-dulu sih cuma arah-arah ke kota Pasar Minggu atau ke Bogor, terus Bogor ke arah kota gitu. Udah satu jalur aja. Kalau dulu pernah sekali sih ke Tanah Abang, udah terus balik lagi ke Manggarai gitu. Nah kalau sekarang nih saya pertama kali nih ke arah Parung Panjang yang harus transit sampai 2 kali, dari Manggarai terus transit ke ke Tanah Abang, terus nyambung lagi naik kereta ke arah Rangkas Bitung. Cuma ke arah Bekasi yang saya belum pernah nyobain nih. Bolehlah kapan-kapan kalau saya mau ke Bekasi naik kereta. Tapi kemungkinan di video selanjutnya saya akan posting video naik LRT dulu deh. Soalnya dulu pernah naik LRT sama anak, tapi nggak ada niatan bikin konten waktu itu. Nah, kemarin tuh saya sempat ada niatan mau bikin konten, ya jadinya saya jadiin aja tuh konten naik LRT dari Velodrome sampai ke Kelapa Gading. Berhubung juga saya ada janji ketemu teman di sebuah acara pameran komik gitu di Mall Kelapa Gading. Nah, di sini saya sempat bingung nih sama istri mau naik tangga yang mana. Tapi ya sama aja lah gitu ya. Mau ke tangga yang mana, penting jurusan ke Manggarainya tahu lah ke arah mana nanti peronnya. Ya nggak bakal nyasar deh kalau petunjuknya udah jelas banget sih di stasiun ini. Inilah yang saya suka dari stasiun Manggarai, selain eskalatornya, juga desain bagian atas nih, yang peron bagian atas ini terlihat megah dan modern. Ya karena stasiun ini baru direnovasi jadi masih terlihat baru ya.
Ya, mudah-mudahan tetap terjaga kebersihan dan kerapiannya pada stasiun Manggarai dan stasiun-stasiun lainnya yang sudah direnovasi ini, supaya penumpang tetap nyaman menggunakan transportasi KRL Jabodetabek ini. Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di stasiun Duren Kalibata. Untuk selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan dengan menaiki Jaklingko, Jak 43B dan Jak 16 menuju ke Condet. Ya, lumayan lelah juga sih nih perjalanan, tapi experience yang didapat asik banget lah gitu, naik kereta lagi setelah sekian lama. Jadi semangat mau bikin lagi tentang perjalanan naik kereta ini, atau dengan moda transportasi yang lain seperti bis, angkot juga, atau kapal. Nah, kapal nih pengen banget nih naik kapal lagi, karena dari kemarin kan cuma naik kapal pas mudik dan itu nggak bikin konten. Ya, agak nyesel juga sih saya waktu itu. Kenapa nggak bikin konten aja waktu naik kapal ke arah Bitung itu. Padahal banyak pengalaman menarik tuh saya waktu naik kapal Dorolonda itu. Ya, mudah-mudahan ada rezeki lagi untuk bisa naik kapal, ya nggak cuma kapal Dorolonda, ya kapal-kapal lain atau transportasi lainnya. Selanjutnya kami berangkat melanjutkan perjalanan dengan naik angkot Jak 43B, di mana Jak 43B ini rutenya melayani Tengtok, Stasiun Tebet, Eco Park, Stasiun Cawang, Stasiun Duren Kalibata hingga PGC Cililitan. Karena armada Jak 43B ini nggak terlalu banyak, jadi kami menunggunya lumayan lama. Sekalinya ada angkot ini penuh dengan penumpang, jadi kami harus sabar menunggu sampai benar-benar ada yang kosong atau sepi penumpang. Alhamdulillah akhirnya kami naik juga Jak 43B. Meskipun kami harus terpisah dua mobil, soalnya tadi kan ada dua Jak 43B yang datang. Jadi saya di Jaklingko yang depan, sementara istri di Jaklingko yang belakang. PGC jam segini sih udah sepi banget, udah pada tutup toko-toko, kecuali Jeko nih dan satu cafe kalau nggak salah tadi di depan tuh masih buka juga. Toko roti ini juga masih buka. Dan kalian bagi yang belum pernah ke PGC dan ingin nyari jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang
bervariasi ada di area halte walk ini, di mana di sini tersedia berbagai macam kios atau rumah makan. Nah, biasanya kan kalau nunggu Jaklingko di PGC ini kan di halte walk dalam itu. Nah, berhubung halte Jaklingko-nya itu lagi direnovasi, jadi kami harus nunggu Jaklingko di luar PGC sampai renovasi haltenya rampung. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah video perjalanan saya dari Parung Panjang ke Jakarta ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini sampai detik ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan pada video saya kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar saya tetap semangat membuat video perjalanan selanjutnya. Sampai ketemu di video perjalanan dan hunting foto saya berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.